Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam Bu Yeyen. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, nah sudah siap untuk melakukan coaching pada hari ini? Alhamdulillah siap. Nah, jadi rencananya kapan Mbak Nana akan melakukan coaching? Insya Allah hari ini Mbak. Hari ini setelah ini nanti saya langsung melakukan coaching bersama Pak Joko. Jadi semua sudah siap ya? Sudah Alhamdulillah. Oke. Kemudian dari nanti kegiatan coaching itu nanti kompetensi apa yang Kompetensi coaching yang ingin saya capai yaitu memberikan pertanyaan yang Pak Yeyen. kemudian dari kompetensi mana saja lebih spesifik ingin diobservasi? Saya kompetensinya yang ingin diobservasi kalau bisa semuanya. Jadi ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir mendengarkan dengan rasa. Kemudian indikator ketercapaian ini yang nanti Mbak Nana capai apa saja dan tujuan pengembangannya itu nanti bagaimana? Kalau indikator yang ingin saya capai, nantinya saya berharap coach saya nantinya bisa menemukan solusi dari akar permasalahan yang sedang dihadapi, dan ia juga bisa mengembangkan potensi yang ada di diri. Jadi nanti praktek coaching akan saya jelaskan dulu bahwa nanti praktek coaching itu nanti harus dan kemudian kompetensi coachingnya juga nanti dari nilainya ada kegiatan aktif, kemudian tadi ada juga mengajukan pertanyaan secara Mbak Nana. Selamat melakukan praktek coaching, semoga nanti prakteknya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Gitu ya Mbak Nana? Ya, amin. Terima kasih Bu Ya, Yeyen. sama-sama. Assalamualaikum Pak Ciko. Waalaikumsalam. Nana. Iya, selamat siang. Ya, Nana Gimana kabarnya Pak Ciko? kurang baik itu. Kenapa kok kurang baik? Yaitu ini ada sedikit masalah. Oh, alah, masalah tentang masalah Pak Ciko. Ya, Iya. masalah saya pribadi. Oh iya, oke. Jadi Pak Ciko itu ya ada masalah pribadi dan hari ini kita akan melakukan coaching untuk mencari solusi bersama atas masalah yang Pak Ciko hadapi hari ini. Oke Pak Ciko masuk dalam tujuan ya. Kira-kira apa tujuannya dari sesi coaching hari ini? Jadi masalah saya bisa terselesaikan. Ada tandingan Oke, siap. Dan kira-kira apa ukuran keberhasilan dari Pak Ciko yang inginkan tadi dari permasalahan Pak Ciko? lagi. Ya, bisa menyelesaikan masalah sendiri. Terus apa? Keluar dari masalah tersebut. Tadi masalahnya apa tadi Pak Ciko? Masalahnya cuma hubungan karena Itu ya Pak Ciko ya. Nah, kira-kira apa yang membuat Pak Ciko mengalami hal tersebut atau datang ke sekolah sampai terlambat seperti dan bahkan itu sampai ditegur oleh kepala sekolah ya Pak ya? Oh, pagi ya, berarti ya. Oh, berarti Pak Ciko punya guru barunya ya. Terus habis itu ya kurang lebih jam 5 itu Mas Nyaman tuh baru mandi. Ya. Ya kan
tidak tidak sempat sarapan. Waduh, gitu ya. Ya walaupun makanan istri ya, mungkin perjalanan juga yang ramai Ya. membuat saya terlambat sampai sekolahan. Kira-kira rumahnya Pak Ciko perjalanan berapa jam Pak Ciko sampai sekolahan? Kalau untuk jam perjalanan kurang lebih ya 1 jam. Wah, berarti lama ya, 1 jam perjalanan. Belum lagi Pak Ciko juga apa namanya punya ternak juga ya, di rumah ya ternak burung tadi seperti itu. Nah, kira-kira Pak Ciko dari pembahasannya Pak Ciko hadapi tadi, sudahkah Pak Ciko menemukan solusinya seperti itu? Bisa tepat waktu nanti tunggu belum nanti bisa tak susu atau pemrungsung sampai sekolah pun sudah ada tadi. Bagus itu Pak Ciko ya. Jadi nanti Pak Ciko rencananya apa namanya itu ya solusinya manajemen waktu ya, manajemen waktu dengan baik supaya nanti tidak telat-telat ya datang sekolah seperti itu. Nah, sebenarnya kita masuk dalam tahap rencana aksi ya Pak Ciko ya. Kira-kira rencana Pak Ciko dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai apa Pak Ciko nanti? Rencananya yang pertama tadi selain tadi ya manajemen waktu, kira-kira rencana aksinya yang pertama kali yang dilakukan Pak Ciko. Jadi rencana saya itu nanti ketika saat mengurusi burung nanti saya agak percepat gitu. Nah, kalau kemarin-kemarin itu kan ya sampai gitu. Jadi agar bisa mencepat ya. Jadi nanti Pak Ciko yang pertama kali yaitu mempercepat dalam itu tadi ya mengurusi burung-burungnya atau ternak burungnya. Pak Ciko itu luar biasa sekali ya, di rumah sudah juga punya nyambi burung juga ya, luar biasa sekali. Nah, bagus Pak Ciko tadi untuk rencananya ya untuk mencapai tujuannya tadi, kemudian bagaimana cara Pak Ciko dalam mengantisipasi gangguan yang ada nantinya? Kan pastikan dalam melakukan rencana tersebut tadi Pak Ciko apa namanya mau ngurusi burungnya dengan cepat seperti pasti kan ada gangguannya Pak Ciko ya, namanya kita melakukan perubahan itu kan tidak instan, pasti ada kendala-kendala yang mungkin itu akan dihadapi. Nah, kira-kira gangguan apa yang sekiranya bisa diantisipasi oleh Pak Ciko seperti itu? Kalau nanti mungkin burungnya itu terlalu banyak, nanti akan saya kurangi ya, agar mengurusinya itu tidak lama. Iya betul ya Pak Ciko ya. Kan ternak itu kan hanya sampingan. Oh iya. Yang pertama kemudian sebagai seorang guru nanti saya akan mengalahkan ya biologi saya. Iya. Burungnya saya akan kurangi, mungkin nanti banyak bisa untuk merawatnya lebih cepat lagi. Iya sih, bagus Pak Ciko, sangat luar biasa sekali ya. Jadi salah satunya untuk mengantisipasi gangguan tadi, mengurangi ternak burungnya tadi ya. Mungkin karena kebanyakan ya, jadi waktunya dibutuhkan untuk mengurusi ternak burung itu juga sangat membutuhkan waktunya banyak. Nah, sekarang kita masuk dalam tahapan tanggung jawab ya Pak Ciko. Kira-kira apa komitmen Pak Ciko terhadap rencana aksi yang sudah Pak Ciko buat nanti? Komitmennya? Untuk saya tetap memenuhi waktu ketika nanti saya belum bisa maksimal, ya itu tadi saya akan menjalankan untuk mengurangi biaya agar kita bisa maksimal. Sekali Pak Ciko atas komitmennya. Kemudian siapa yang sekiranya bisa membantu Pak Ciko dalam menjaga komitmen yang sudah Pak Ciko buat?
kering, membersihkan makan burung gitu. Jadi kerjasamanya Iya. Pak ya. Iya. Kering. Iya. Terus untuk apa namanya menjaga komitmen Pak Ciko, tadi kan lu membantu Pak Ciko untuk biar Pak Ciko itu juga ada komitmennya untuk tetap apa tadi istiqomah sesuai rencana Pak Ciko tadi kan mengurangi dulu, kemudian akhirnya juga apa namanya merawat dirinya juga biar jadi waktunya sedikit dan itu ada komitmen itu apakah nanti Pak Ciko apa namanya minta bantuan istri untuk diingatkan atau bagaimana kira-kira Pak Ciko? Sekali Pak Ciko ini ada kerjasama yang bagus antara Pak Ciko dengan istri Pak Ciko. Nah, kira-kira bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini? Tindak lanjut Pak Ciko. Secepatnya saya akan komunikasi agar ya tidak terlalu berlarut-larut. Ya, Secepatnya agar bisa ya, alhamdulillah. Semangat ya Pak Ciko ya. Ya, semoga selalu istiqomah ya untuk manajemen waktunya dan kemudian semoga saja juga bisa merubah sikapnya supaya bisa datang tepat waktu seperti itu ya Pak Ciko ya. terima kasih sama Ya, gimana perasaannya Pak Ciko setelah coaching hari ini? perasaan saya itu sudah agak lega. Alhamdulillah. Dengan masalah yang saya hadapi itu yang saya nanti akan Semangat ya Pak Ciko. Ya. Ya, baik Mbak Nana, tadi sudah melakukan praktek coaching ya? Iya, alhamdulillah sudah Bu Yeye. Bagaimana? Sudah lega? Alhamdulillah sangat lega sekali hari ini saya. Ya, tadi prakteknya sudah berjalan dengan lancar dan bagus sekali, bagus, luar biasa ya. Nana sebagai seorang coach ya, saya rasa cukup handal nanti ke depannya nanti kalau sudah menjadi coach, sudah baru prakteknya sudah bagus Mbak. Ya, oke. Ya, baik sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ini kepada Nana. Iya. Yang pertama, menurut Mbak Nana apakah indikator tadi yang Mbak Nana harapkan sebelum kita melakukan praktek coaching tadi kan kita sudah wawancara ya, Iya. itu sudah tercapai belum? Menurut saya sudah melakukan ya Bu ya. Tapi indikator yang ingin saya capai yaitu saya mengembangkan itu ya apa namanya pertanyaan yang berbobot ya, memberikan pertanyaan yang berbobot tadi ya, saya rasa juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk si coach saya seperti itu. Iya, jadi sudah ya indikatornya sudah bisa tercapai tadi ya dari praktek tersebut. Kemudian menurut penilaian Mbak Nana sendiri nih, berapa nilai yang Mbak Nana dapatkan dari kegiatan praktik coach tadi? Kalau saya kasih rentang antara 0 sampai 10. Kalau menurut saya ya tadi berapa ya, 8 lah Mbak. 8. Ya. Ya, dari praktek 8. Nanti Iya. kalau jadi coach beneran bisa 10 ya Mbak. Amin. Ya, Harus banyak berlatih. iya benar sekali. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Mbak Nana miliki? Untuk kompetensi yang ingin saya miliki setelah praktek coaching ini, saya ingin banget saya lebih memahami Mbak alur tirta itu tadi ya, lebih menjiwai lagi, lebih mendalami alur tirta. Kemudian saya juga ingin berlatih lebih banyak tentang memberikan pertanyaan yang berbobot tadi gitu. Ya. Ya, luar biasa. Ternyata setelah melakukan praktek pun sudah tercapai dan sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada ingin hal-hal yang lebih ditingkatkan lagi. Begitu ya. Jadi kita memang sebagai manusia itu harus terus mau belajar Iya, gitu ya. betul itu, Iya, Mbak. Iya, iya. betul. Oke, baik, ini ada sedikit evaluasi dari saya atau
saya menyimpulkan saja, saya sebagai supervisor atau tadi dan saya sudah melakukan observasi dari praktek coaching Mbak Nana dengan Mas Joko tadi. Di sini sudah melakukan alur cerita ya secara urut tadi, dari pertama tujuan, kemudian ada identifikasinya, rencana aksi, tanggung jawab. Di sini tadi coach juga sudah dari masalah yang ditemukan atau dihadapi selama ini sudah bisa menemukan solusi, dengan Mbak Nana memberikan penekanan sekaligus motivasi kepada coach. Jadi agar masalah yang dihadapi itu nanti bisa teratasi dengan baik, minimal adalah dengan memberikan motivasi. Kemudian dari kompetensi coaching tadi sudah Mbak Nana bisa fokus tadi ya, kehadiran penuh, kemudian dengan pikiran aktif, dengan feel, dengan rasa ya. Jadi dengan itu sebagai coach yang luar biasa. Kemudian seperti indikator yang dicapai adalah mampu memberikan kepada ya. Itu tetap semangat ya Mbak Nana. Siap. Dan semoga kedepannya nanti bisa menjadi coach yang profesional. Amin. Oke, terima kasih Mbak Nana. Sama-sama Bu Yeye. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam Mbak Yeye. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Mbak Nana katanya ada yang mau diobrolin ini sama saya. Iya Mbak Yeye. Ini saya pengen banget ngobrol sama Bu Yeye mengenai masalah yang sedang saya hadapi. Jadi sekarang masalah apa yang sedang hadapi? Ini gini Mbak Yeye, ini kan sedang tes ya. Nah saya ini kan alhamdulillah di tahun ini, ajaran baru ini kan saya diamanai sebagai wakakurikulum. Nah sedangkan saya itu untuk pengolahan data kurang bisa Mbak Yeye, kurang mampu lagi di bidang itu. Nah tapi ya sekarang mau tidak mau saya kan sudah diamanai itu ya, jadi harus bisa lah bagaimana caranya saya bisa mengolah data itu, kemudian terutama bisa membuat rapor. Kan hari ini PAS ya, jadi saya harus mempersiapkan rapor tersebut gitu Mbak Yeye. Itu lantas apa tujuan yang ingin Mbak Nana capai nih dalam sesi coaching bersama saya? Tadi kan kelemahan saya pengolahan data tadi ya, saya ingin sekali mendapatkan solusi gimana caranya saya bisa membuat rapor ya dengan maksimal, dengan bagus. Jadi sebelum nanti rapor itu sudah harus jadi lah seperti itu dan siap dipakai untuk wali kelas gitu. Jadi baik, sekarang kita masuk ke tahap implementasi ya. Jadi apa yang membuat Mbak Nana itu merasa kesulitan pengolahan data? Nah ini ya Mbak, apa namanya, saya memang bukan jurusannya itu ya, bukan bidang saya kan biologi, walaupun saya dulu SMK-nya komputer ya, teknik informatika, tapi kan yang saya pelajari bukan Excel ya. Nah di pengolahan data itu kan lebih banyak Excelnya. Nah saya itu kelemahannya di rumus-rumusnya itu loh Mbak, di rumus-rumusnya ya. Walaupun udah ada tinggalan raport yang dari senior saya dulu, tapi kan banyak yang dikunci, kemudian ada rumus-rumus yang saya itu masih asing, belum pernah saya temui seperti itu. Dan itu bagian-bagiannya dia dikunci-kunci, dan saya itu harus tahu ini maksudnya ngelingnya di mana, kuncinya cara bukanya bagaimana, karena itu lagi di password semuanya Mbak. Gitu ya Mbak Nana ya. Nah, sekarang gini, Mbak Nana bisa nggak ceritakan lebih lanjut itu masalah yang dihadapi saat ini? Masalah saya selain itu tadi karena saya terkunci, dan jadi sebenarnya saya punya tim. Nah tim saya itu dua-duanya juga tidak bisa Excel semuanya Mbak. Jadi benar-benar saya tuh pure sendiri kayak gitu loh. Dan dengan kelemahan saya seperti itu, kemudian banyak deadline ya dari guru pengguna, sudah banyak deadline. Kemudian saya jadi wakakurikulum ini ya, deadline-nya salah satunya adalah rapat ini harus segera siap untuk dipakai oleh wali kelas seperti itu. Nah saya jadinya bingung Mbak, kalau sudah banyak deadline yang bingung mana dulu yang harus saya kerjakan kayak gitu. Jadi saya perlu waktu untuk tenang, fokus biar saya bisa mengerjakan semuanya seperti itu Mbak Yoyo. Jadi lantas nih, kemudian bagaimana Mbak Nana menghadapi situasi ini? Kalau saya pikir nantinya ya Mbak, rencana saya nanti saya ingin sekali menemui senior saya yang wakakurikulum dulu ya, untuk minta
diajarin bagaimana cara membuat rapot ataupun mengedit rapot yang sudah beliau bikin. Kemudian saya juga mau minta passwordnya, kan itu sudah dikunci semuanya ya. Jadi mau belajar tentang rumus-rumus yang beliau bikin dan cara membuka kunci-kunci yang ada di Excel tersebut. Baik Mbak Nana, jadi sekarang kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal yang ingin Mbak Nana tambahkan? Ya, baik. Selanjutnya kita akan merancang rencana aksi. Jadi, apa rencana yang akan Mbak Nana hadapi dalam mencapai tujuan yang diinginkan? Selain tadi ya, saya minta bantuan rekan saya untuk menjadi mentor saya atau mentor saya. Kemudian yang kedua, saya nanti mau berusaha juga cari di tutorial di YouTube ya, untuk membantu saya. Jadi kalaupun saya tanya nanti kan nggak isi-isi nih ya, maksudnya kan udah paham lah ini kesulitannya di mana, ini kok ternyata kok nggak kebaca datanya seperti itu. Selain itu saya juga nanti dari ketemu sama Mbak Yeni ini saya pengen juga dapat motivasi dari jenengan penguatan kalau nanti pasti saya bisa menyelesaikan tugas saya ini semuanya. Mbak Nana, jadi adakah prioritas yang ingin Mbak Nana miliki? Prioritasnya berarti nanti saya setelah ini bisa membuat raport tadi ya, bisa membuat raport. Jadi nanti setelah tanggal 2 atau hari inilah ya paling tidak raportnya sudah harus selesai seperti itu. Baik, jadi kemudian apa strategi yang Mbak Nana gunakan ini untuk mencapai tujuan dalam membuat raport, terutama dalam pengelolaan dana? Jadi untuk strategi yang saya miliki tadi, yang saya akan lakukan yaitu tadi saya mau belajar dengan teman saya, kemudian saya juga sudah memahami beberapa rumus ya yang ada di Excel, kemudian nanti saya tinggal belajar dengan teman saya. Terus ya Mbak Nana ya. Baik, kemudian itu langkah-langkahnya juga sudah baik. Nah, sekarang untuk rencana kita juga terstruktur dan fokus ya, membantu mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Mbak Nana. Baik, kita sekarang ke tanggung jawab atau komitmen. Jadi apa komitmen yang ingin Mbak Nana lakukan terhadap rencana aktif ini? Ya, kalau untuk tanggung jawab atau komitmen saya berarti ya saya harus terus belajar ya. Apapun itu saya harus terus belajar, khususnya dalam rumus-rumus tadi yang memahami lah intinya memahami rumus-rumus yang ada di Excel tersebut. Kemudian untuk sering berdiskusi dengan beliau, dia kan juga orang sibuk ya, pastinya nanti saya minta waktunya beliau untuk sering berkonsultasi dengan beliau. Setelah saya mengerjakan raport, kan rapotnya ada dua ya, ada K13 sama ada yang Kumer, jadi rapotnya saya buat dua seperti itu. Selain itu juga ada rapot P5, jadi nanti saya satu persatu. Untuk P5 nya sudah, kemudian rapot Kumernya sudah sudah saya pelajari, ini tinggal rapot yang K13 soalnya rumusnya masih banyak yang terkunci seperti itu. Nah, kemudian saya ingin bertanya lagi, siapa dan apa yang dapat membantu, siapa saja yang dapat membantu dalam bertanam atau mungkin yang terutama yang bisa membantu saya tadi mentor saya ya, senior saya, kemudian saya juga konsultasi nanti kepada kepala sekolah yang pastinya rapot sudah selesai, jadi saya perlu konsultasi sama beliau nanti ada yang direvisi atau enggak. Kemudian nantinya saya juga pengen konsultasi sama bapak kepala sekolah ya, misal saya nanti kok kesulitan membuat, mungkin tahun depan saya mau mengajukan anggaran untuk beli aplikasi raport seperti itu. Iya, itu adalah salah satu solusi. Ternyata Mbak Nana sudah punya ya solusi-solusinya, nanti tinggal bagaimana penerapan. Kemudian bagaimana nih tindak lanjut dari kegiatan tindak lanjutnya dari coaching ini, habis ini saya juga mau konsultasi Mbak. Habis ini selesai kita coaching ini saya mau konsultasi sama beliau. Langsung konsultasi, kemarin saya sudah berusaha mengedit beberapa raport, sudah selesai, ini nanti mau saya konsultasikan kira-kira masih ada yang salah enggak, atau jangan-jangan ada rumus yang
yang salah kan kayak gitu. Kalau kita nggak konsultasikan sama yang membuat kan belum tentu apa namanya ya itu udah bener atau belum kayak gitu. Takutnya ada yang saya delete atau saya pindah posisi kan pasti merubah tatanan link maupun apa namanya rumus tersebut di nomornya. Bagaimana perasaannya Mbak Nana setelah melakukan coaching ini atau seperti saya tadi? Alhamdulillah Mbak Yaya, saya jadi apa namanya lega ya, saya lega sekali. Saya apa namanya merasa, saya harus bisa seperti itu ya. Saya kan tadi Mbak Yaya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, berarti kan sebenarnya saya pasti ada potensi kok. Saya ada kemauan untuk belajar terus giat seperti itu ya, secara tidak langsung sudah menumbuhkan semangat kepada saya seperti itu. Yakin kalau saya pasti bisa dan mampu. Baik, terima kasih Mbak Nana atas waktunya hari ini. Jadi tadi dari masalah yang Mbak Nana tadi, itu sebenarnya semua masalah pasti akan ada solusinya. Terutama adalah kalau saya dari percakapan kita tadi, dari pertanyaan yang saya ajukan, Mbak Nana itu punya potensi yang luar biasa. Selain itu juga Mbak Nana punya semangat dan mau belajar. Itu terima kasih ya Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yeyen. Selamat siang Mas Iko. Kira-kira ada yang bisa dibantu? Iya, ada ini Mas Iko. Saya ini pengen ngobrol-ngobrol nih terkait masalah yang sudah saya hadapi sekarang. Masalah terkait dengan masalah pribadi atau apa ya? Ya, sebenarnya masalah pribadi, tapi kan kalau masalah pribadi itu tidak diselesaikan, terkadang akan merembet ke pekerjaan dan lain-lain. Ya Mas Iko. Iya. Nah, ini kira-kira apa tujuan yang ingin Mbak Yeyen capai dari coaching siang hari ini? Ya, ini ya Mas Iko. Jadi kan sekarang ini kan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Nah, dari sini saya itu pengen bisa mengatur atau memanajemen waktu saya, terutama waktu ketika saya harus mengajar dan kapan saya harus menyelesaikan tugas-tugas itu. Karena tugas-tugas itu banyak sekali ya Mas Iko. Nah, saya di sini saya pengennya PGP juga terlaksana dengan baik, tapi saya tetap juga bisa memfasilitasi murid-murid saya di kelas itu juga dengan baik. Gitu. Iya, dan apa ukuran keberhasilan yang Mbak Yeyen inginkan? Keberhasilan yang saya inginkan adalah pertama tentunya saya harus bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak sampai selesai ya. Itu terus di situ kalau mau selesai kan harus mengerjakan penugasan di LMS ya. Jadi jangan sampai itu kalau bisa jangan sampai lewat dari due date. Tapi di samping itu saya juga ukuran keberhasilan saya adalah saya juga pengen jadi guru profesional. Saya harus tetap mengajar gitu. Jadi waktunya mengajar ya mengajar, waktunya mengikuti PGP gitu. Yang Mbak Yeyen inginkan itu dari tugas CPT bisa kelar sesuai dengan target atau tenggat waktu yang ditentukan dan bisa menjadi guru yang baik pula ya. Iya begitu. Dan apa yang membuat Mbak Yeyen itu merasa kesulitan? Kan kita tahu ya terkadang kita juga harus ada pola dalam kolaborasi itu kan pada saat yang efektif mengajar. Nah, itu kan kalau berbentrokan, nah akhirnya kan saya harus ini memilih ini. Apakah saya tetap mengajar atau ikut rukol? Sedangkan rukol itu benar-benar tidak bisa ditinggalkan karena di situ saya harus berdiskusi kelompok, saya harus presentasi. Nah, ya dengan itu kan itu sebuah masalah kan otomatis kalau saya tetap ikut rukol, saya tidak akan bisa mengajar. Nah, padahal siswa itu tidak hanya butuh tugas, tapi mereka butuh saya ada di kelas. Gitu. Iya. Apakah Mbak Yeyen sudah menemukan solusi terkait masalah tersebut? Solusinya adalah sebenarnya pertama saya sudah minta ini, kalau kita kan total biasanya ada Rabu dan Kamis, sudah minta kepada pihak kurikulum untuk kalau di setiap hari itu di jam siang saya free ngajar, jadi ngajarnya lebih ke pagi, tapi full, tapi nanti saya itu free. Tujuannya ya biar apa ya tetap bisa mengajar, tapi tetap tidak tersedia dengan baik dan tidak ada yang istilahnya di nomor dua kan atau saya
saya tinggalkan lah begitu gitu. Jadi sudah ada komunikasi dengan pemerintah jadwal gitu ya. Ya dari situ tidak salah menanyakan. Apa rencana Mbak Yayan dalam mencapai tujuan yang diinginkan? Rencananya adalah pertama kalau bekerja ini jangan mudah tepat waktu gitu. Karena kalau sudah ada tugas harus segera diselesaikan karena besok akan ada tugas-tugas yang lain yang menghambat, nanti akan menjadi penghambat untuk kegiatan yang lain. Molor terus ya. Iya, semakin molor semakin Iya. banyak, kemudian tugasnya tidak selesai malah pusing sendiri. Malah Iya, tambah iya, tugas lagi ya. iya, iya benar, iya. Ada prioritas yang Mbak Yayan ingin di dalam rencana aksi. Dan prioritasnya sebenarnya kalau ini kan maksudnya adalah untuk ingin bisa apa ya, mengajar dengan baik, masuk kelas tepat waktu, ya untuk hal-hal yang lain apa sih? Bagaimana cara Mbak Yayan dalam mengantisipasi gangguan-gangguan Ya, maksudnya adalah cara saya harus meluangkan waktu, mengerjakan tugas-tugas saya di luar jam kerja itu. Jadi misalnya kalau kami saya harus mau tidak mau meluangkan waktu untuk ya, karena kalau di sekolah sudah pada harusnya mengajar ya. Mungkin dari Sabtu dan Minggu itu libur, tetapi bisa jadi untuk mengerjakan tugas yang diselesaikan ini. Merelakan seperti itu. Karena kalau sudah dikatakan pas ya Kasihan. kasihan muridnya Ya, gitu. ya. Karena prioritasnya tadi adalah Apa komitmen dari dan rencana aksi yang sudah Mbak Yayan buat tadi, rencanakan tadi? komitmennya adalah begitu harus selesai. Ya, pendidikan di rumah juga harus selesai. Tanpa mengganggu aktivitas. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Mbak Yayan untuk menjaga komitmen yang sudah tadi? Pertama jelas adalah kepala sekolah, ya, saya yang mengizinkan saya untuk mengikuti kegiatan ini. Kedua dari pihak guru, nanti kalau sudah kami ikut kegiatan itu kalau memang ya itu diperlukan waktu yang harus saat kita itu ya ada sanksi. Kemudian teman-teman PGP lain di sekolah saya tentunya ya itu selalu saya pikiran berdiskusi dengan lain. Tentunya ada keluarga yang Bagaimana dengan tidak lanjut dari kegiatan coaching? Harapan saya setelah coaching ini saya bisa menemukan mendapatkan solusi kemudian masalah-masalah saya juga bisa terpecahkan. Tadi dari permasalahan yang ada mengenai coaching ini, tadi sudah komunikasi dengan guru, terus juga sekolah, sejarah, bisa menyelesaikan tugas dari kemudian terakhir Mbak Yayan, ini bagaimana perasaan Mbak Yayan setelah melaksanakan coaching manusia ini? Rasanya lega, lebih tenang ya, bisa berbagi cerita memang